Puji Tuhan ya, Tuhan masih menolong kita sampai detik ini. Itu semua karena anugerahnya ya, puji Tuhan. Nah teman-teman, saya akan lanjutkan sharing saya gitu tentang mengapa saya percaya. Mengapa saya percaya. Nah teman-teman, di kali ini saya mau sharing tentang kayak gini. Dari sisi makna hidup, tujuan hidup gitu. Kita coba lihat dari cara negatif gitu. Contohnya kayak gini. Kalau contohnya Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, atau Allah itu tidak ada, atau pribadi yang lebih tinggi dari kita itu tidak ada, maka konsekuensi paling logis adalah dunia ini nggak ada maknanya, dunia ini nggak ada tujuannya, bahkan hidup kita ini nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya sama sekali, nggak ada makna, nggak ada tujuan. Dan saya yakin bahwa ini sangat sulit kita terima sih, sangat sulit kita terima, karena itu benar-benar menyangkali realitas, menyangkali realita kehidupan di dunia ini. Karena mengapa? Ada 3 alasannya setidaknya gitu ya, bahwa dunia ini bermakna, bahwa hidup ini bermakna. Salah satunya adalah ini terjadi secara universal, secara semua manusia itu memiliki keyakinan bahwa hidupnya itu bermakna. Saya yakin teman-teman juga akan merasakan bahwa hidup ini punya makna, hidup ini punya tujuan. Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak memikirkan itu secara serius, tapi kalau contohnya dia merenung sedikit saja, maka dia akan sadar bahwa hidup ini ada maknanya, ada tujuannya. Itu realita yang pertama yang kita temukan, dan ini terjadi secara universal gitu, secara menyeluruh semua manusia. Lalu realita yang kedua adalah kita menyadari bahwa semua manusia juga memiliki keinginan. Ini hanya keinginan ya. Ini memiliki keinginan akan makna hidup yang berkelanjutan sampai kiamat. Sampai kekekalan. Ada hasrat itu, ada keinginan itu, ada harapan akan makna hidup setelah kematian. Banyak orang, bahkan saya pikir bahwa ateis pun ini tidak terlepas daripada ateis ini, orang yang tidak percaya Tuhan ya, ateis ini. Bahkan pun kalau ateis pun jujur, mereka itu memiliki kerinduan dan harapan bahwa hidup ini tidak hanya selama di dunia ini. Mereka berharap bahwa setelah kematian pun ada makna kehidupan itu. Itu secara psikologi ya, psikologi manusia. Bahkan ateis pun sebenarnya memiliki kerinduan, harapan gitu, bahwa hidup ini memiliki makna gitu, bahkan sampai pada kekal. Dan yang ketiga, ini adalah poin yang mungkin kita perlu pelan-pelan, yaitu bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil manusia bisa kepikiran tentang makna jika manusia itu sendiri tidak bermakna, atau dunia ini nggak bermakna. Kalau contohnya dunia ini tidak bermakna, yaitu Tuhan itu nggak ada gitu, dunia ini nggak bermakna, kehidupan ini nggak bermakna karena acak gitu ya, nggak ada maknanya sama sekali, maka adalah kemustahilan sesuatu yang tidak bermakna bisa memikirkan apakah hidup ini bermakna nggak ya. Itu sesuatu yang mustahil. Contohnya saya kasih contoh ya, ini mungkin tidak tapi mendekati ya. Contohnya kayak gini, seseorang yang buta dari lahir, dia tidak pernah melihat, adalah sesuatu hal yang mustahil seseorang yang buta mengatakan bahwa ini merah. Dia bilang, apakah kira-kira bumi ini terang tidak ya, atau gelap? Adalah sesuatu yang mustahil sih. Adalah sesuatu yang mustahil dia mengatakan bahwa apakah ini terang atau gelap, karena dia sendiri tidak pernah melihat terang itu. Ya maaf ya, maksudnya ikut ini hanya ilustrasi gitu ya. Karena dia sendiri tidak pernah melihat terang itu, bagaimana sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah rasakan, dia bisa kepikiran ke sana. Ya mungkin orang buta sekarang bisa mengatakan ini terang atau gelap karena pengetahuan dari orang lain ya. Tapi coba bayangkan semua orang buta, apakah ada kemungkinan dia mengatakan bahwa oh ini terang atau gelap ya? Nggak mungkin, karena dia tidak pernah ada di situ. Sama juga kalau dunia ini tidak bermakna karena acak gitu, dunia ini nggak ada tujuan dan manusia ini nggak ada makna, nggak ada tujuan gitu, kok bisa kita kepikiran apakah ini ada makna nggak ya? Kok bisa kepikiran itu sedangkan kita sendiri nggak bermakna gitu? Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa mengikuti alurnya, tapi alurnya jelas bahwa jika sesuatu yang tidak bermakna itu ada, maka seharusnya tidak mungkin kepikiran apakah bermakna atau tidak.
adalah hal yang wajar itu terjadi jika hidup ini memang bermakna. Kalau contoh hidup ini bermakna, maka pertanyaan apakah hidup ini bermakna atau tidak itu baru relevan. Karena mengapa hidup ini bermakna? Tapi kalau hidup ini tidak bermakna, maka seharusnya pertanyaan itu nggak muncul. Karena hidup ini sendiri aja sudah gak bermakna gitu. Bagaimana pikiran itu bisa muncul dari sesuatu yang tidak bermakna? Sehingga inilah alasan, ini alasan mengapa saya percaya. Ini alasan mengapa saya percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, yaitu karena melihat realita kehidupan manusia yang memiliki makna, yang memiliki tujuan, maka itu memberikan konfirmasi bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, Pencipta itu ada. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa saya percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar teologi secara santai saja. Oke? Thank you.